Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, bagaimana kabar kalian? Semoga hari-hari kalian membahagiakan ya, selalu sehat dan senantiasa dalam ketaatan. Anak-anakku, pada hari ini pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7 semester Gasal dengan materi teks prosedur. Kompetensi dasarnya 3.5 mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu. 4.5 menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat. 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. 4.6 menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sebenarnya apa pengertian teks prosedur. Teks prosedur merupakan jenis teks yang menyampaikan suatu cara, langkah-langkah, dan tujuannya adalah untuk membuat sesuatu sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan, sehingga bisa mencapai tujuan atau membuat sesuatu dengan baik dan benar. Lalu, bagaimanakah ciri-ciri teks prosedur? Ciri-ciri teks prosedur diantaranya, di dalamnya ada berisi langkah-langkah kegiatan. Terus yang kedua, kebanyakan dituangkan dalam bentuk poin. Yang ketiga, memakai kalimat saran dan juga larangan. Nomor 4, disusun secara sistematis namun detail. Yang kelima, menyajikan informasi yang bersifat objektif. Terus yang keenam, berisi bilangan, urutan, atau angka. Lalu bagaimanakah kaidah kebahasaan yang biasa dipakai dalam teks prosedur? Kaidahnya diantaranya nomor 1, menggunakan kata kerja imperatif. Yang kedua, menggunakan kata teknis. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Yang keempat, menggunakan kalimat persuasif. Yang kelima, menjelaskan terperinci mengenai alat dan bahan yang dipakai. Nomor 6, menggunakan verba material dan tingkah laku. Lalu, apa saja yang jenis-jenis teks prosedur tersebut? Teks prosedur diantaranya adalah teks untuk menggunakan suatu alat atau benda. Yang kedua, teks untuk melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Yang ketiga, teks yang berisi kebiasaan atau sifat. Bagaimanakah struktur penulisan teks prosedur? Strukturnya diantaranya 1, pengantar atau pembuka. Yang kedua, material atau bahan yang diperlukan. Yang ketiga, langkah-langkah. Yang keempat adalah simpulan. Sementara kalau tidak membuat suatu materi, tentunya tidak memerlukan bahan. Berikut akan saya sampaikan contoh-contoh judul teks prosedur
Contoh ini bisa kalian gunakan untuk rujukan kalau kalian membuat teks prosedur. Contohnya apa saja? Ya, misalnya cara membuat nasi goreng. Nah, kalian biasakan membuat nasi goreng. Yang kedua, proses pembuatan pupuk organik. Yang ketiga, misalnya cara melakukan senam poco-poco. Yang keempat, misalnya cara memainkan angklung ya, yang biasa bermain musik bisa seperti itu. Terus yang kelima, misalnya ada cara membuat tenun ikat. Anak-anakku, materi hari ini saya buat sederhana dengan harapan kalian lebih mudah memahami. Selanjutnya, kalian bisa berlatih membuat kalimat atau teks prosedur dengan unsur kebahasaan yang sudah tersedia. Harapan Ibu, kalian bisa membuat dengan baik, bahasa yang baik, dan penuh dengan makna. Demikian yang bisa saya sampaikan, materi teks prosedur. Kita akan bertemu dengan materi berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.